Shalom, selamat pagi. Welcome to Ephrata Devotion. Kita masih dalam seri PSBB. Pertumbuhan spiritual Kristiani besar-besaran atau berskala besar, atau penyebaran spiritual besar-besaran. Di dalam masa pandemi COVID ini, ada juga beberapa negara yang salah satunya, khususnya Swedia, tidak memberlakukan PSBB. Tidak ada lockdown, tidak ada pembatasan. Tapi yang dia melakukan adalah lebih kurang seperti apa yang dikenal sebagai herd immunity. Herd artinya kumpulan, biasanya digunakan untuk binatang. Immunity artinya kekebalan, imunitas. Namun ini diberlakukan kepada manusia yang sejenis atau khususnya binatang yang sejenis. Jadi khususnya Swedia tidak ada pembatasan apapun, pekerjaannya normal, aktivitasnya normal. Mereka mau mencapai kekebalan dari komunitas tersebut. Namun dampaknya banyak juga yang mengalami kematian. Nah, Indonesia tidak melakukan demikian. Tapi Indonesia melakukan PSBB dan new normal. Ada pembatasan. Ada yang normal, tapi dalam normal itu ada pembatasan yang dilakukan. Tidak melakukan herd immunity. Nah, bagaimana PSBB jemaat mula-mula? Saya akan bacakan bagi kita semua secara singkat dari Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan pada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Pemberitaan Injil berjalan, tapi kepedulian terhadap komunitas juga berjalan. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam herd immunity terkenal satu istilah yang dipinjam mungkin dari teori Darwin, the survival of the fittest. Artinya yang paling kuat, yang paling sehat, dialah yang akan sanggup untuk hidup. Tetapi di dalam kekristenan dari yang sudah kita baca, di jemaat yang mengalami pertumbuhan spiritual secara besar-besaran, di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 tadi, bukan the survival of the fittest, tetapi the survival of the kindest. Artinya kehidupan yang berlangsung berdasarkan kebaikan, kemurahan, belas kasihan, kindness. Tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Karena satu dengan yang lain peduli. Mereka menjual hartanya untuk mencukupkan bagi yang perlu. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekristenan mengenal the survival of the kindness. Bisa survive di dalam pandemik, bisa survive di masa perang, bisa survive di masa sakit penyakit dan bencana, karena the survival of the kindness. Artinya selamat dan bisa hidup oleh karena kebaikan, kemurahan hati antara jemaat satu dengan yang lain. Sama seperti yang dilakukan oleh banyak orang saat ini, khususnya saat ini saya fokus gereja, bagaimana orang sangat bermurah hati menolong satu dengan yang lain. Dan Alkitab mengatakan di Galatia pasal 6 ayat 2,
hendaklah engkau bertolong-tolongan satu dengan yang lainnya. Mari kita berlakukan the survival of the kindness. Selamat dan hidup oleh karena kebaikan, kemurahan. Mari bersama-sama kita saling mendorong untuk melakukan kebaikan bagi sesama. Tuhan Yesus berkati.